Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang Serit yang beranggotakan Farid Rizkia Deval, Muhammad Faryadi, Nafisa Salsabila, Rahmatia, dan Yolanda Marsarita. Yang dimana pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang keamanan sistem informasi. Nah, adapun poin-poin yang akan dibahas yaitu ada jenis-jenis serangan dari keamanan sistem informasi itu sendiri, yaitu ada 4, ada eavesdropping, logic bomb, spoofing, dan denial of service. Nah, yang pertama kami akan membahas tentang eavesdropping. Jadi yang akan dijelaskan oleh teman saya itu Nafisya. Baiklah, terima kasih kepada Dava. Langsung saja ke pembahasannya, yaitu eavesdropping. Eavesdropping sendiri yaitu berarti tindakan untuk menyadap atau memantau komunikasi antara dua perangkat atau lebih tanpa sepengetahuan atau persetujuan pihak-pihak yang terlibat. Penyadapan ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi sensitif seperti informasi login, data finansial, dan juga data pribadi. Lalu untuk metode dan cara kerja dari eavesdropping sendiri itu ada beberapa. Yang pertama itu pemantauan jaringan atau network eavesdropping. Nah, di sini itu terbagi menjadi dua lagi. Yang pertama itu ada sniffing. Sniffing sendiri adalah teknik di mana penyerang menggunakan perangkat lunak bernama sniffer untuk memantau dan merekam paket data yang lewat di jaringan. Nah, sniffer ini dapat mengidentifikasi informasi sensitif seperti kata sandi atau data pribadi. Yang kedua ada man in the middle. Dalam serangan ini penyerang berada di antara dua pihak yang berkomunikasi, memungkinkan mereka untuk memata-matai atau memanipulasi data yang dikirimkan. Nah, selanjutnya untuk yang selanjutnya yang kedua itu ada Farid, Farid. penggunaan perangkat sadap atau bugging dengan melakukan pemasangan perangkat sadap. Nah, penyerang dapat menempatkan perangkat sadap seperti mikrofon tersembunyi di dalam ruangan atau pada perangkat komunikasi untuk merekam percakapan dan mendapatkan informasi yang dibagikan. Nah, yang ketiga itu ada pencurian informasi elektronik. Yang pertama itu ada keyloging. Keyloging sendiri yaitu penyerangan di mana penyerang dapat menggunakan perangkat lunak atau perangkat keras untuk merekam setiap ketukan tombol yang dilakukan pengguna yang berpotensi mencuri kata sandi atau informasi rahasia lainnya. Lalu yang kedua itu ada pencurian data dari perangkat. Penyerang dapat mencuri perangkat fisik seperti laptop atau smartphone untuk mendapatkan akses ke informasi yang disimpan di dalamnya. Nah, yang keempat itu ada over the air interception. Dengan pemantauan komunikasi nirkabel, penyerang dapat menggunakan perangkat untuk memantau dan merekam komunikasi nirkabel seperti panggilan telepon atau pesan teks yang sering terjadi pada jaringan WiFi atau seluler yang tidak dienskripsi dengan baik. Lalu yang kelima itu ada social rekayasa atau social engineering dengan memanipulasi manusia. Nah, serangan penyadapan ini juga dapat melibatkan manipulasi individu melalui teknik rekayasa sosial, di mana penyerang mencoba memanipulasi individu untuk memberikan informasi rahasia dan akses ke sistem yang aman. Baik, masuk ke bagaimana cara mengatasi atau menghindari dari eavesdropping itu sendiri. Yang pertama, itu kita harus memastikan koneksi kita aman. Nah, pertama itu kita harus memastikan koneksi internet kita itu aman karena eh, dengan koneksi yang aman kita dapat lebih aman untuk menjelajahinya. Nah, saat berselancar juga kita pilih situs yang menggunakan protokol enkripsi seperti HTTPS, terutama saat melakukan transaksi online. Nah, yang kedua itu adalah kita harus menggunakan jaringan WiFi yang terenkripsi. Nah, di sini kita gunakan jaringan WiFi yang terenkripsi seperti protokol WPA2 atau WPA3. Nah, jaringan terbuka ini lebih rentan terhadap serangan eavesdropping. Jadi sebisa mungkin kita gunakan WiFi yang privat. Next. Nah, yang ketiga itu adalah kita harus sering-sering memperbarui perangkat dan aplikasi. Nah, pastikan semua perangkat lunak dan aplikasi kita pada smartphone atau device-device lainnya itu harus diperbarui secara berkala. Nah, yang keempat itu adalah firewall dan antivirus. Nah, yang keempat ini kita harus mengaktifkan firewall kita atau keamanan lebih kita pada perangkat untuk memantau dan mengontrol lalu lintas jaringan. Nah, selain itu, guna firewall ini adalah untuk mengaktifkan antivirus sehingga virus-virus tidak mudah masuk ke dalam device kita. Next. Nah, yang selanjutnya itu adalah enkripsi end-to-end. Nah, saat berkomunikasi melalui panggilan atau konferensi daring, gunakan layanan yang menyediakan enkripsi end-to-end.
Selanjutnya yang keenam itulah kita harus menggunakan sandi yang kuat dan autentikasi 2 faktor. Nah, untuk mencegah eavesdropping ini, kita harus menggunakan sandi yang kuat atau unik untuk setiap akun online kita, mau itu akun Instagram, akun Facebook, dan akun-akun lainnya. Nah, sandi yang kuat ini dapat menyulitkan pihak yang tidak berhak untuk mengakses informasi. Selain itu, kita juga dapat menggunakan autentikasi 2 faktor agar keamanan kita menjadi dua kali lipat. Next. Nah, yang ketujuh itu kita sering-sering harus memeriksa perangkat fisik. Nah, kenapa? Karena kita harus melakukan pemeriksaan rutin terhadap perangkat fisik yang ada di sekitar kita. Pastikan tidak ada perangkat penyadap atau kamera tersembunyi yang dapat digunakan untuk mencuri informasi. Nah, yang terakhir, yang kedelapan, itu ada privasi pribadi. Berhati-hatilah dengan informasi pribadi yang dibagikan, baik secara verbal maupun daring. Hindari membahas informasi sensitif di tempat umum atau dalam panggilan telepon yang mungkin tidak aman. Mungkin, next. Nah, selanjutnya adalah logic bomb. Logic bomb itu sendiri adalah sepotong kode berbahaya yang disisipkan secara sengaja ke dalam sebuah perangkat lunak oleh developer. Nah, konsep utamanya itu sendiri adalah kode tersebut disisipkan oleh developer ke dalam softwarenya yang sedang dikembangkannya. Nah, kode tersebut tetap dalam keadaan tidak aktif sampai suatu kondisi itu terpenuhi. Dan kode tersebut itu hanya bekerja pada software tempat ia dirancang. Nah, cara kerjanya itu sendiri itu ada 3 fase. Yang pertama itu adalah fase dorman atau tidur. Kode ini akan selalu tetap dalam kondisi tidak aktif dan tidak akan mengganggu fungsi normal dari perangkat lunak lainnya. Nah, fase kedua itu adalah trigger. Itu ketika suatu kondisi itu terpenuhi, maka itu akan memicu fase eksekusi. Nah, terakhir itu fase eksekusi. Fase eksekusi itu sendiri adalah jika kondisi triggernya itu sudah terpenuhi, maka script tersebut akan otomatis mengeksekusi kode yang berbahaya tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasi jika kita sudah terkena kode tersebut? Yang pertama itu yang kita lakukan adalah karantina. Itu kita segera melakukan isolasi sistem yang terinfeksi dari jaringan untuk mencegah kerusakan yang lebih lanjut. Nah, selanjutnya kita mengidentifikasi log yang relevan untuk menemukan awal mula serangan dan lokasi bom. Nah, lalu kita melakukan penghapusan logic bomb dari sistem di dalam mode aman atau safe mode dan pastikan malware tersebut telah benar-benar hilang. Nah, selanjutnya kita lakukan recovery atau memulihkan sistem menggunakan backup yang terakhir yang tersedia dan pastikan backup tersebut tidak mengandung kode yang berbahaya yang sama. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke serangan spoofing. Nah, dimulai dari konsep serangan. Apa sih itu serangan spoofing? Serangan spoofing itu adalah sebuah teknik kejahatan siber di mana pelaku ini menyamar atau memalsukan identitas menjadi pihak yang terpercaya untuk mengelabui korban. Nah, di sini penyerang itu berpura-pura sebagai entitas atau individu yang sah dan dikenal. Bisa dari bank, institusi pemerintah, kolega, atau bahkan anggota keluarga dengan tujuan memperoleh kepercayaan korban. Setelah kepercayaan itu didapat, mereka dapat mencapai berbagai tujuan kriminal. Misalnya, mulai dari pencurian data pribadi, pemerasan rekening bank, penyebaran malware, hingga pengambil alihan akun penting. Lalu kita akan masuk ke jenis dan cara kerja dari spoofing. Beberapa jenis spoofing, diantaranya yang pertama ada email spoofing. Nah, email spoofing ini jenis yang paling kita sering temui. Di sini, pelaku memasukkan alamat email pengirim agar terlihat seolah-olah berasal dari perusahaan resmi. Nah, email tersebut berisi tautan berbahaya dan file yang mengandung malware. Lalu korban mengklik link tersebut dan mengisi data, sehingga data korban dapat dicuri. Selanjutnya ada IP spoofing. Nah, spoofing ini lebih teknis dan sering menargetkan sistem jaringan, yang dimana IP spoofing ini penyerang memasukkan alamat IP untuk menyembunyikan identitasnya atau menyamar sebagai sistem lain yang dipercaya. Selanjutnya ada caller ID spoofing. Nah, teknik ini masih sangat klasik tapi masih sangat efektif. Di sini penyerang akan memasukkan nomor telepon yang muncul di layar ponsel. Lalu mereka bisa menyamar sebagai nomor dari bank, layanan pelanggan, atau bahkan menggunakan kode area lokal agar terlihat seperti panggilan dari kenalan kita. Lalu yang keempat ada website atau URL spoofing. Nah, di sini pelaku membuat desain website yang serupa atau mirip dengan website tujuan korban.
Nah, penyerang mengandalkan kesalahan ketik pengguna atau typo dan mengarahkan ke link palsu. Lalu korban login dan data tersebut dicuri. Selanjutnya jenis yang kelima adalah GPS spoofing. Di sini memanipulasikan sinyal GPS untuk menyesatkan sistem navigasi kendaraan atau aplikasi tertentu. Next, Farid. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagaimana cara mengatasi serangan spoofing. Yang pertama dari sisi kita sebagai pengguna, kita tidak boleh mengklik link sembarangan, karena banyak serangan spoofing ini dilakukan melalui link palsu. Jika kita klik link tersebut, kita dapat langsung diarahkan ke website palsu atau mengunduh malware. Yang kedua, cek alamat email pengirim dengan teliti. Yang ketiga, periksa URL website. Pastikan ada HTTPS dengan ikon gembok, lalu domainnya tidak aneh atau typo. Selanjutnya ada tidak mudah terpercaya dengan telepon yang mencurigakan. Nah, spoofing ini juga bisa lewat telepon. Jangan langsung percaya jika kita diminta data pribadi seperti OTP, password, atau PIN. Ya, dan yang terakhir adalah gunakan two-factor authentication. Nah, di mana ini menambah lapisan keamanan. Walaupun passwordnya bocor, akun tersebut sulit diakses tanpa kode tambahan atau OTP. Nah, dari sisi sistem, yang pertama kita gunakan SPF, DKIM, dan DMARC. Yang dimana SPF ini memastikan server pengirim valid, DKIM ini memastikan isi email itu tidak berubah, dan DMARC ini kebijakan untuk menangani email palsu. Yang kedua, kita menggunakan firewall dan IDS atau IPS. Yang ketiga, mengimplementasikan enkripsi. Data yang dikirim ini antara user dan server dienkripsi sehingga tidak mudah disadap atau dimanipulasi. Yang keempat, kita memvalidasikan IP dan autentikasi jaringan. Sistem hanya mengizinkan akses dari IP atau user yang terverifikasi sehingga mencegah penyusup. Dan yang terakhir yaitu menggunakan DNS security. Nah, selanjutnya dari sisi organisasi atau dari sisi perusahaan, yang pertama kita dapat mengedukasi pengguna. Kita memberikan pelatihan agar karyawan atau user bisa mengenali tanda-tanda spoofing dan tidak mudah tertipu. Yang kedua, kita memonitoring aktivitas jaringan. Organisasi harus memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan lebih awal. Dan yang terakhir, update sistem secara rutin. Selanjutnya, materi DOS yang dijelaskan oleh rekan saya, Rahmatian. Baik, selanjutnya tentang serangan Denial of Service atau DOS. DOS merupakan salah satu jenis serangan cyber yang bertujuan untuk membuat layanan komputer atau jaringan tidak dapat digunakan oleh pengguna yang sah. Serangan ini dilakukan dengan cara menghabiskan sumber daya sistem seperti bandwidth jaringan, CPU, atau memori server. Akibatnya, server menjadi sangat sibuk menangani permintaan yang tidak normal sehingga pengguna yang sebenarnya tidak bisa mengakses layanan tersebut. Konsep utama dari serangan DOS adalah membuat layanan menjadi tidak tersedia dengan cara membanjiri server menggunakan trafik jaringan dalam jumlah sangat besar. Dalam beberapa kasus, serangan ini juga bisa dilakukan oleh banyak komputer sekaligus, yang dikenal dengan istilah Distributed Denial of Service atau DDoS. Nah, lanjut ke jenis serangan DOS dan cara kerjanya. Jenis pertama adalah UDP flood attack. Serangan ini dilakukan dengan cara mengirim paket UDP dalam jumlah sangat besar ke server. Karena jumlah paket yang dikirim sangat banyak, bandwidth jaringan akan habis dan server menjadi kesulitan memproses permintaan normal dari pengguna. Jenis kedua adalah ICMP flood attack. Pada serangan ini, penyerang mengirim banyak ICMP echo request atau ping ke target. Server harus merespon setiap permintaan tersebut sehingga lama-kelamaan server menjadi overload dan tidak mampu melayani permintaan lain. Jenis yang ketiga adalah SYN flood attack. Serangan ini memanfaatkan proses TCP handshake. Penyerang mengirim banyak permintaan koneksi SYN tetapi tidak menyelesaikan proses koneksinya.
Akibatnya, server menyimpan banyak koneksi yang belum selesai dan akhirnya kehabisan sumber daya. Jenis yang keempat adalah Smoke Attack. Serangan ini dilakukan dengan mengirim ICMP request ke alamat broadcast jaringan dengan alamat IP korban yang dipalsukan. Hal ini membuat banyak komputer di jaringan mengirim balasan ke korban secara bersamaan sehingga jaringan korban menjadi sangat padat. Nah, jenis yang terakhir adalah Teardrop Attack. Serangan ini dilakukan dengan mengirim fragmen paket yang tidak valid atau tumbang tindih sehingga sistem target tidak dapat menyusun kembali paket tersebut dengan benar. Dalam beberapa kasus, hal ini dapat menyebabkan sistem menjadi crash atau berhenti bekerja. Next. Nah, selanjutnya itu cara untuk mengatasi atau mengurangi dampak serangan DOS. Cara yang pertama yaitu filtering router. Router dapat digunakan untuk menyaring paket data yang masuk dan keluar jaringan menggunakan ingress dan egress packet filtering. Dengan cara ini, paket yang mencurigakan dapat diblokir sebelum mencapai server. Nah, cara yang kedua adalah menonaktifkan layanan yang tidak digunakan. Beberapa layanan seperti UDP Echo Service itu sering dimanfaatkan oleh penyerang. Oleh karena itu, layanan yang tidak diperlukan sebaiknya dinonaktifkan agar potensi serangan dapat dikurangi. Cara yang ketiga adalah penerapan security patch. Server dan sistem harus selalu diperbaharui dengan patch keamanan terbaru untuk menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh penyerang. Nah, cara terakhir adalah IP hopping dan menonaktifkan IP broadcast. Teknik IP hopping dilakukan dengan mengubah alamat IP secara berkala sehingga server lebih sulit ditargetkan oleh penyerang. Selain itu, menonaktifkan IP broadcast juga dapat mencegah serangan seperti smoke attack yang memanfaatkan broadcast jaringan. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baik, kepada Andini dipersilahkan. Saya Andini dari kelompok 1 ingin bertanya, dengan munculnya teknologi enkripsi end-to-end pada aplikasi messaging, apakah serangan eavesdropping tradisional masih menjadi ancaman yang serius bagi pengguna umum? Baik. Kepada Faldi dipersilahkan. Baik, perkenalkan nama saya Maldi Hanif dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, dalam konteks keamanan cyber ini, bagaimana sebuah logic bomb beroperasi dan kondisi apa yang biasanya memicu itu bisa dieksekusi? Boleh diulang, Faldi? Kan kita kan udah dalam konteks keamanan cyber. Nah, aku pengen nanya, bagaimana logic bomb dapat beroperasi, terus kondisi apa yang biasanya dapat memicu itu terjadi? Oke. Dengar nggak? Ada lagi yang bertanya? Dengar. Ada lagi teman-teman yang bertanya? Pal, turunkan tangan dulu, Pal. Oke. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, terima kasih atas pertanyaannya dari Andini dan Faldi. Ini kami berdiskusi dulu selama 2 menit atau 3 menit atau 5 menit untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan sekalian. Terima kasih.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Paldi. Nah, logic bomb itu sendiri itu adalah potongan kode yang sengaja dimasukkan oleh developer ke softwarenya tuh. Dan selama kode tersebut belum dipicu, maka kode tersebut akan berada dalam kondisi dormant atau tidak aktif. Nah, untuk pemicunya itu sendiri itu ada beragam hal. Yang pertama itu misalnya ada pemicu waktu atau kode tersebut akan dieksekusi pada tanggal atau jam tertentu. Nah, ada juga itu pemicu peristiwa atau event based, itu kodenya itu akan dieksekusi setelah rangkaian tindakan itu dilakukan. Misalnya tuh kalau penggunanya itu menghapus akun tertentu dari database atau setelah aplikasinya dijalankan dalam jumlah tertentu gitu. Oke. Kasih Farid. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Andini, yaitu dengan munculnya teknologi enkripsi end-to-end pada aplikasi messaging, apakah serangan inverse dropping tradisional masih menjadi ancaman yang serius bagi pengguna umum? Nah, jawabannya itu masih, karena walaupun dia sudah ada sistem enkripsi end-to-end, tetapi itu hanya mengamankan pesan yang ada di dalamnya saja. Nah, penyerang itu masih tetap bisa mengetahui siapa saja yang dihubungi, kapan dan lokasi IP dari si pengguna, dan juga si penyerang tetap bisa melihat situs web apa saja yang telah dibuka si pengguna tersebut atau jalur DNS yang belum terdeskripsi. Apakah dari Andin sudah puas dengan jawabannya? Oke, terima kasih. Baik. Apa sudah pas dengan jawabannya, Andin dan Valdi? Oke, sudah ya. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, karena masih ada satu orang lagi yang bertanya kepada Elsia, kami persilahkan. Perkenalkan, saya Alsya Farah Putri dari kelompok 1 ingin bertanya, apa dampak spoofing bagi pengguna dan sistem informasi? Bisa tolong dijelaskan? Terima kasih. Sama-sama. Baik. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Elsya. Apa dampak spoofing bagi pengguna dan sistem informasi? Bagi pengguna itu dapat mengalami kebocoran data pribadi, lalu terdapat kerugian finansial, yang dimana data itu dicuri bisa dipakai untuk transaksi ilegal atau penipuan. Yang ketiga yaitu pengambil alihan akun. Dan yang keempat, menurutnya rasa aman. Pengguna jadi tidak percaya lagi pada layanan digital tersebut. Nah, sedangkan dampak bagi sistem informasi, yang pertama itu akses ilegalnya ke sistem. Penyerang itu bisa masuk dengan menyamar sebagai user atau perangkat yang resmi. Nah, yang kedua itu memanipulasi atau pencurian data. Itu data bisa diubah, dihapus, atau bahkan disalin tanpa izin. Dan yang ketiga itu terjadinya gangguan operasional, di mana spoofing ini bisa jadi pintu serangan yang lain untuk membuat sistem error atau down. Dan yang terakhir itu kerusakan reputasi organisasi. Jika terjadi kebocoran atau penipuan, kepercayaan pengguna ini terhadap sistem itu turun. Begitu, terima kasih. Apakah sudah jelas, Elsya? Oke, terima kasih. Baik. Baik, karena sudah terjawab semua dan pertanyaan dari teman-teman yang bertanya dan sudah kami presentasikan ke kelompok kami, maka berakhirlah presentasi kami dari kelompok 6. Mohon maaf apabila kesalahan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Izin saya ulangi sekali lagi. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertanya. Dan izinkan kami dari kelompok 6 untuk mengakhiri presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam